Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Asara dari kelas TRPL 1C dengan NIM 2211081010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proses. Langsung saja, yaitu implementasi proses. Tiap proses atau state proses dicatat SO beragam. Ada tabel memori, tabel input dan output, tabel berkas, dan tabel proses. Yang pertama, tabel memori. Tabel memori menjaga keutuhan antara memori utama dan memori sekunder. Informasi, alokasi memori utama yang dipakai proses, alokasi memori sekunder yang dipakai proses, atribut segmen memori utama dan sekunder, informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Yang kedua, tabel input dan output. Tabel input dan output pada waktu digunakan proses tertentu dijaga agar tidak digunakan proses lain. Informasi, status operasi input-output, lokasi memori utama, transfer data dengan perangkat input-output. Yang ketiga, tabel berkas. Tabel berkas berisi tentang mengenai ekstensi berkas, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan berkas lainnya. Yang keempat, tabel proses. Tabel proses mengelola informasi proses pada sistem operasi, proses, memori utama, lokasi, ruang alamat tertentu atau tersendiri. Ruang alamat, data pemakaian, program pemakai, stak sistem, dan PCB atau proses control block. Proses control block atau PCB. Sistem operasi banyak informasi masing-masing proses dan berada di PCB. 3 kelompok elemen informasi pada PCB. Yang pertama, identifikasi proses, informasi status proses, dan informasi kendali proses. Selanjutnya, identifier numerik meliputi identifier proses yang menciptakan, identifier pemakaian. Selanjutnya ada informasi kendali proses. Informasi kendali proses adalah informasi-informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan beragam proses aktif. Ada kepemilikan dan utilisasi resource. Berkas yang dibuka, pemakaian pemproses, pemakaian sumber daya lainnya. Ada informasi penjadwalan dan status. Proses status, prioritas, informasi berkaitan dengan penjadwalan dan kejadian. Penstrukturan data, komunikasi antar proses, kewenangan proses, dan manajemen memori. Selanjutnya, informasi status proses. Informasi status pemproses. Terdiri dari register pemproses. Ketika running, berada di register. Ketika proses diinterupsi, semua informasi disimpan, dikembalikan ketika proses dieksekusi kembali. Selanjutnya, proses control block atau PCB. Status proses ada new, ready, running, waiting, dan DE. Program counter berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. CPU register. Informasi manajemen memori berisi nilai atau basis dari limit register. Fact table atau segment table tergantung pada sistem memori. Selanjutnya, informasi penjadwalan CPU. Informasi status input-output berisi deretan input-output DQFIS atau seperti type driver yang dialokasikan untuk proses tersebut, deret tipe yang dibuka, dan lain-lain. Selanjutnya, PCB dan senarai proses. Tiap PCB berisi semua informasi mengenai proses. Hanya ada satu PCB berada pada senarai running atau sistem multi-programming. Proses selesai, dijalankan operasi terminasi sehingga PCB tak ada lagi. Proses blockade. PCB dipindahkan ke senarai blockade. Proses timeout. PCB dipindahkan ke senarai ready. Selanjutnya, penjadwal atau scheduler. Long term scheduler atau job scheduler memilih proses atau program yang mana yang akan di-load dan berada di ready queue. Kemungkinan terdapat proses atau job baru. Kemungkinan proses dipindahkan dari memori ke disk atau step out. Short term scheduler atau CPU scheduler
Memilih proses yang mana yang berada di ready, quicken, atau run, mendapatkan jatah CPU. Long-term scheduler tidak sering atau proses baru second minutes. Might be slow. Atau berapa banyak proses yang tak aktif berada di memori. Short-term scheduler dijalankan sangat sering atau milisekon. Giliran pemakaian CPU dari proses-proses yang siap. Pada saat terjadi penggantian alokasi CPU dari satu proses ke proses lain, menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan. Meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan, dikenal dengan istilah context switch process. Selanjutnya, operasi-operasi pada proses. Ada pembuatan proses atau break a process, ada penghancuran atau terminasi proses, ada penundaan proses, ada pelanjutan kembali proses, ada pengubahan prioritas proses, ada membloket proses, membangun proses, menjadwalkan proses, dan komunikasi dengan proses. Selanjutnya, pengendalian proses. Beberapa masalah pengendalian proses antara lain yaitu interupsi proses, trap, dan supervisor call. Yang pertama yaitu interupsi sistem. Disebabkan oleh kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang di-running. Contoh, selesai operasi input-output. Tipe-tipe interupsi. Interupsi clock atau clock interupsi. Sistem operasi atau penjadwal menentukan apakah proses yang sedang di-running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Jika iya, proses dialihkan ke status ready. Proses lain akan dijadwalkan running. Selanjutnya, interupsi input-output. Peralatan input-output melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi, fake atau memory fault. Pemrosesan menemukan pengajuan alamat memori maya yang tidak terdapat memori utama atau fisik. Sistem operasi segera memerintahkan untuk mengambil fake yang terdapat alamat yang dimaksud untuk pindah ke memori utama. Selanjutnya, trap. Interupsi karena terjadi kesalahan atau kondisi-kondisi pengecualian exception condition yang dihasilkan proses yang di-running, seperti usaha-usaha ilegal dalam pengaksesan berkas. Selanjutnya, sistem operasi menentukan apakah kesalahan yang dibuat fatal. Jika ia, proses disingkirkan dan terjadi pengalihan proses. Jika tidak, maka tergantung sifat kesalahan dan perancang sistem operasi. Kemungkinan dilakukan adalah menjalankan proses pemulihan atau memperingatan ke proses. Selanjutnya, supervisor call. Pemanggilan meminta atau mengaktifkan bagian-bagian 50. Contohnya, proses pemakai running meminta layanan input-output seperti membuka berkas. Selanjutnya, tahap-tahap pengalihan proses. Terjadi 3 proses yang di-running beralih menjadi status lain atau ready atau blocked. Langkah-langkah yang terlibat dalam pengalihan proses. Yang pertama, simpan konteks pemproses termasuk register PC dan registrasi lain. Yang kedua, pembaharuan PCB proses yang di-running. Yang ketiga, pindahkan PCB proses ke skena yang cocok. Yang keempat, pilih satu proses lain untuk dieksekusi sesuai penjadwalan. Yang kelima, perbarui PCB proses yang dipilih. Yang ketujuh, perbaharui struktur data manajemen memori. Yang ketujuh, kembalikan konteks dan pemrosesan dengan konteks siapapun yang memberitahu konteks proses beralih yang terakhir saat dialihkan tadi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada yang bertanya, boleh di link yang saya berikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.